Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sekarang ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat roh junjungan alam yakni Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekalian bisa dibuka halaman 60. Nah, di sini materi kita pada hari ini kajian Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Apa temanya? Toleransi. Tentang toleransi. Sekarang Ibu akan bacakan ayatnya. Anda sekalian bisa diperhatikan. Nah, nanti kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita bacakan ayatnya sama-sama. Dimulai dari bacaan ta'awud. A'udzubillahi. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kemudian selanjutnya di kalimat pertama wa minhum bisa dilihat apa hukum bacaannya? Izhar. Dengan sebab Nun mati bertemu dengan ha. ya. Kalimat selanjutnya mayyuminu itu hukum bacaannya? Bidhon bihunan. Ya, dengan sebab Nun mati bertemu dengan ha. ya, jadi bacaannya didengung. Bidhon bihuna itu dengung ya. Nah, di situ kenanya mayyuminu. Lanjut di kalimat selanjutnya bihi wa minhum. Apa hukum bacanya? Masira. Dengan sebab Hadamir didahului harakat kasrah dan tidak diikuti hamzah. ya, berarti di situ ada hadamir. Itu hadamir yang barisnya kasrah dan sebelumnya juga berbaris kasrah. Lanjut wa minhum man. Apa hukum bacaannya? Idgham ini. Dengan sebab Mim mati bertemu dengan mim. mati bertemu dengan mim. Jadi bacaannya idgham mimi seperti apa? Wa minhum dengung ya, idgham mimi ya. Iya. Idgham mimi. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Malla, apa hukum bacaannya? Nah, berarti dia tidak iya, hukum bacaannya idgham bila dengan sebab Nun mati bertemu dengan iya, cara bacanya didengung apa tidak? tidak. La itu menandakan tidak. Bila guna, la guna berarti tidak berdengung. Lanjut warabbuka, huruf hukum bacaannya Huruf ro berharakat atau kubal. ya tafkim atau tebal itu waro. Nah, kenanya di huruf ro. Waro. Lanjut di kalimat bil mufsidin. Mad arif disukun dengan sebab mad tabi'i dibaca Nah, berarti kalau berbicara tentang wakaf kita perhatikan kata yang akhir. Wakaf itu berhenti. Nah, jadi kita lihat kata akhirnya. Di situ ada mad tabi'i. Yang mana dikatakan mad tabi'i? Ya yang Sukun. ya yang sukun atau yang ya mati. Nah, di situ mad tabi'i diletakkan di kata akhir atau diberhenti di situ. Makanya disebut dengan arif disukun hukum bacaannya. Bacaannya itu dipanjangin bil mufsidin. 1 2 3. Bil mufsidin. Ya, lanjut wa il kadzabuka. Ayo 1 2 3. Wa in kadzabuka. Hukum bacaannya Ifa. dengan sebab Nun mati bertemu dengan ka. iya, nun mati bertemu dengan ka. Jadi ketika kita lihat bacaannya di situ nun mati bertemu ka berarti hukum bacaannya Ifa. Lanjut walakum amalukum. Hukum bacaannya Izhar. baca jelas dengan sebab mim Mim sukun. sukun bertemu dengan ain. Iya, mim sukun atau mim mati bertemu dengan ain. Lanjut amalukum atum. Hukum bacaannya Izhar safawi. ya, berarti sama dengan hukum bacaan yang tadi tapi dengan sebabnya beda. Ini bertemu dengan Alif. Ini bertemu alif. Kalimat selanjutnya atum bariun. Bacaannya Ifa safawi. dengan sebab Mim mati bertemu dengan ya, jadi didengung ya. Ya. Baca pawi. Atum bariun. Lanjut mimma a'malun. Hukum bacaannya Majalis munfasil. dengan sebab Mat dari ini hamzah tidak dalam satu kata. tidak dalam satu kata. Kita lihat ada bendera di situ. Nah, itu menandakan kita harus membaca Panjang. Iya, di situ ada mat tabi'i. Mat tabi'inya yang mana? Itu. Huruf apa? Huruf apa? Mat tabi'i huruf apa di sini? Mim. Mat tabi'inya huruf alif. Kok Alif. Mat tabi'i itu ada 3, alif, waw. Ya. Nah, di sini ada huruf alif. Alif. Alif yang tidak berbaris itu mat tabi'i dan bertemu dengan hamzah selanjutnya. Bertemu dengan hamzah selanjutnya itu tidak satu kalimat. Maka di sini kenakan hukum mad jaiz munfasil. Ya, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Bariun. Bacaannya apa? Mat wajib mutasil. Nah, dengan sebab Mat dari ini hamzah dalam satu kata. ya, tadi
tidak dalam satu kata, sekarang dalam satu kata. Nah, hukum tabi'inya di sini ya yang sukun, ya. Ya. Nah, bisa jelas? Bisa, Bu. Lanjut dari mimma, hukum bacaannya Idghamiyunan. kamu guna dengan sebab Ketemu dengan mim. itu apa nih? Bukan sukun, apa? Doma tanwin bertemu dengan huruf Mim. ya, jadi doam bikuna dibaca dengung. Ya, kata terakhir ta'malun. Matahari masalun. Karena matahari dibaca Ya, wakaf. matabi'i dibaca wakaf. Matabi'i di akhir kata lagi. Nah, berhenti kita di situ, berarti bacanya ta'malun. Panjang. Ya, itu kajian ilmu tajwidnya. Sekarang kita lihat asbabun nuzul Quran surah Yunus 40 sampai 41. Ayat ini tidak memiliki sebab yang khusus. Tema utama surah ini antara lain membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi kandungannya yang syarat dengan tuntunan, pedoman, dan arahan yang penuh dengan hikmah. Nah, jadi Quran surah Yunus ini tidak ada sebab khususnya kenapa ia diturunkan. Akan tetapi ayat ini mengandung kebenaran dan penjelasan tentang pedoman, tuntunan. Nah, jadi seperti itu ayat ini diturunkan. Paham sampai di sini? Insya Allah paham. Setelah kita lihat asbabun nuzulnya, sekarang kita lihat terjemah atau makna kata. Makna kata yang pertama wa minhum, maknanya dan di antara mereka. Kata yang selanjutnya may yu'minu bihi, ada orang-orang Yang beriman kepada Al-Quran. Terus dikata man la yu'minu bihi, ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, kepadanya pula kembali ke Al-Quran. Tadi awalnya kan Al-Quran. Nah, jadi pulanya itu kembali kepada Al-Quran lagi. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang Yang berbuat kerusakan. yang kadzabuka. Jika mereka tetap mendustakanmu. Fakul, maka katakanlah li Bagiku amali, pekerjaanku, lakum bagimu amalukum, pekerjaanku. antum Kalian kamu untuk lebih dari dua. Bariun, Kamu bebas bertanggung jawab. mimma a'malu, Dari apa yang kerjakan. ana adalah Saya. bariun, terbebas Bebas tidak bertanggung jawab. mimma ta'malun, Dari apa yang kalian kerjakan. Ya, kita lihat terjemah ayatnya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi penjelasan tentang terjemah dari ayat ini bahwasanya apa yang kita kerjakan maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan orang lain yang mau bertanggung jawab. Misalnya si A melakukan perbuatan yang baik, nanti yang mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Begitupun dengan kejahatan atau keburukan yang dia lakukan. Apabila dia melakukan kejahatan, misal dia membunuh seseorang, ya, yang si A nih yang membunuh seseorang, yang si B apakah dia mendapat dosa seseorang tadi? Tidak. Yang membunuh itulah yang akan mendapatkan dosa dari perbuatan dia sendiri. Jadi apa yang dia lakukan maka itulah yang dia akan Jawabkan. Sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akan simpulkan pembelajaran kita tentang Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Bahwasanya asbabun nuzulnya itu tidak menekankan kepada kekhususan turunnya, akan tetapi di sini membuktikan kebenaran Al-Quran
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala serta isi kandungannya yang syarat dengan tuntunan, pedoman dan arahan yang penuh dengan hikmah. Dan juga diterjemahnya tadi bahwasanya apa yang kita lakukan akan kita Jawabkan. Ya, sepertinya contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Apa ya? Apa yang kita kerjakan dan di situ akan kita pertanggungjawabkan. Contohnya, siapa yang bisa? Melaksanakan sholat. Ya ibadah. Nah, seperti, ayo siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Seperti seorang itu melaksanakan ibadahnya, dengan seorang yang melanggar aturan Allah seperti melakukan zina, Iya. nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, berarti apapun yang dia kerjakan, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Ya, seperti itu. Baiklah, mungkin sampai di sini apa yang Ibu dapat sampaikan. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.